Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel Mas Joko 88 yang selalu setia memberikan video edukasi pembelajaran tentang mapel prakarya. Oke, langsung saja untuk pembahasan kali ini saya akan membuat pembelajaran tentang budidaya ikan hias. Sebelum kita memahami tentang budidaya ikan hias, mari kita pahami dulu tentang komoditas ikan dan teknik budidayanya. Untuk masa saat ini, ikan hias merupakan salah satu komoditas ekspor yang sangat menjanjikan. Selain mudah dibudidayakan, juga tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak. Tentunya saat proses budidayanya. Kalau kita lihat dari pengertiannya, ikan hias dapat didefinisikan sebagai jenis ikan yang dipelihara sebagai penghias ruangan. Artinya tentunya ikan hias tidak difungsikan untuk dikonsumsi. Terdapat beberapa jenis-jenis dari ikan hias yang sering dibudidayakan. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa komoditas ikan hias yang sering dibudidayakan. Yang pertama yaitu ikan Cryphinus carpio atau di Indonesia biasa disebut ikan koi. Ikan ini pertama kali dipopulerkan di Jepang pada tahun 1820-an dengan cara menyilangkan beberapa strain ikan mas dan menghasilkan ikan yang berwarna merah dan putih. Nah, hasil persilangan ini di negara kita biasa disebut dengan ikan koi, bahkan bisa menghasilkan berbagai warna menarik lainnya. Jenis ini termasuk ikan hias air tawar yang sangat cocok dipelihara di kolam, bukan di akuarium. Itu yang perlu kita pahami. Karena ikan ini memerlukan ruang gerak yang luas. Ikan ini sangat mudah dipelihara, tapi sangat sulit untuk mendapatkan ikan koi yang termasuk berkualitas. Untuk yang kedua adalah beta sp atau biasa kita sebut ikan cupang. Ikan ini juga termasuk jenis ikan air tawar endemik yang berasal dari Asia Tenggara yang berkembang di rawa-rawa daerah tropis. Bahkan ikan ini sanggup hidup dalam volume air yang sedikit serta minim oksigen. Ikan cupang tidak hanya dipelihara sebagai ikan hias saja, tapi biasa digunakan sebagai ikan aduan yang mempunyai ciri-ciri warna sisik dan siripnya yang berkilau serta ikan mempunyai sifat yang agresif. Ikan ini terdapat di beberapa negara di Asia Tenggara, di antaranya Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Habitat aslinya berasal dari perairan dangkal berair jernih. Jadi cara budidayanya harus menggunakan air yang jernih. Biasanya terdapat di persawahan atau anak sungai yang memiliki temperatur antara 24 sampai 27 derajat Celcius dengan kisaran pH 6,2 sampai 7,5 serta mempunyai kandungan mineral antara 5 sampai 12 DH. Oke, sekarang kita lanjut ikan yang ketiga, yaitu ikan Sclerophages sp atau biasa kita sebut ikan arwana. Tentunya kawan-kawan tahu ya bahwa ikan arwana ini merupakan salah satu ikan endemik asli Indonesia yang ditemukan di perairan air tawar Kalimantan dan Papua. Dulu ikan arwana ini hidup di alam bebas, namun saat ini sudah bisa dibudidayakan. Karena ikan arwana ini termasuk komoditas ikan hias yang berharga sangat tinggi. Bahkan harga per ekornya mencapai jutaan rupiah. Untuk jenis-jenis ikan arwana tertentu tentunya yang berkualitas. Nah, sentra produksi ikan arwana ada di Kalimantan dan Sumatera. Untuk selanjutnya adalah ikan Carassius auratus atau biasa kita sebut ikan mas koki. Asal kalian tahu kawan-kawan, ikan ini adalah salah satu ikan yang pertama kali berhasil didomestikasi, dipelihara dan dibudidayakan manusia. Ikan mas ini juga termasuk ikan hias paling populer yang dipelihara di akuarium. Bisa dikatakan ikan mas koki merupakan salah satu anggota keluarga dari ikan emas. Ikan ini pertama kali ditemukan di daerah Tiongkok lebih dari 1000 tahun yang lalu, serta mempunyai beberapa jenis warna, diantaranya putih, kuning, jingga, merah, coklat, dan hitam. Untuk selanjutnya atau yang kelima adalah ikan Weigela reticulata atau biasa kita sebut ikan gupi. Ikan gupi ini merupakan ikan asli dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Ikan gupi ini sangat mudah
beradaptasi kawan-kawan, sehingga sudah menyebar luas di seluruh dunia dan masuk ke negara kita sekitar tahun 1920-an. Dan saat ini sangat mudah ditemukan di perairan air tawar Indonesia. Ikan gupi ini juga termasuk ikan yang mudah untuk dibudidayakan. Untuk selanjutnya atau yang keenam adalah ikan yang berkelompok cicilit atau biasa disebut ikan lohan. Ikan ini biasanya populer dipelihara di dalam akuarium yang mempunyai ciri-ciri warna sisik mereka yang hidup serta benjolan kepala mereka yang berbentuk khas berjuluk benjol kelang. Pada awalnya mereka hanya berhabitat di Malaysia dan Taiwan. Namun saat ini banyak dipelihara penggemar ikan di seluruh dunia. Untuk cara pembudidayaannya harus dengan suhu antara 80 sampai 85 derajat dan pH antara 7,4 sampai 8. Untuk selanjutnya atau yang ketujuh adalah ikan Symbiodon discus atau biasa kita sebut ikan diskus. Ikan ini berasal dari perairan Amazon. Disebut diskus karena bentuknya seperti piringan dengan warna-warni yang atraktif, yang mempunyai pergerakan tenang dan lembut, sehingga terkenal sebagai raja akuarium. Ukuran paling besar ikan diskus ini bisa mencapai 15 cm, serta cocok dikembangkan atau dibudidayakan di iklim tropis dengan suhu air antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Dalam pemeliharaannya harus sedikit telaten karena ikan diskus mudah stres. Oke, tadi kita sudah membahas tentang komoditas ikan hias. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sarana dan peralatan budidaya atau pembesaran ikan hias. Yang perlu kita siapkan diantaranya yaitu yang pertama adalah bahan-bahan yang perlu disiapkan. 1. Benih. Untuk pemilihan benih kita harus memperhatikan ikan apa yang akan kita budidayakan. Minimal penyebaran benih atau benih yang kita beli umurnya 7 hari, dan juga harus memperhatikan kesehatan dan gerakan saat berenang atau kita pilih yang gerakannya aktif. Untuk yang kedua adalah air, karena air di sini adalah sebagai sarana untuk tempat hidup ikan tersebut. 3 adalah pakan. Pakan digunakan sebagai penunjang untuk kelangsungan hidup ikan hias tersebut, juga sebagai sumber energi dan nutrisi. Pakan bisa berbentuk pelet atau hewan hidup seperti jangkrik, ulat, ataupun cacing. 4 adalah obat-obatan. Fungsinya yaitu untuk menjaga kesehatan ikan hias tersebut. Dalam pemberian obat-obatan, tentunya harus memperhatikan atau disesuaikan dengan dosis keperluannya dan jenis ikan hias sesuai dengan anjuran atau peraturan pemberian obat-obatan tersebut. Untuk sarana yang kedua adalah alat. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah wadah budidaya ikan hias. Biasanya berupa akuarium, tentunya harus dalam kondisi bersih dan tidak mengalami kebocoran. 2. Instalasi aerasi. Aerasi merupakan peralatan akuarium yang sangat penting untuk menghasilkan gelembung-gelembung oksigen. Untuk manfaat aerasi adalah sebagai berikut. Di antaranya mensuplai air dalam oksigen, menghasilkan arus dan membuat air tersirkulasi, serta membawa hawa panas dalam air ke permukaan dan terhindar suhu panas yang berlebihan. Sarana selanjutnya adalah wadah budidaya ikan hias. Untuk wadah bisa menggunakan beberapa jenis dengan syarat tidak bocor. Untuk wadah yang sering digunakan berupa akuarium, kolam bak semen, kolam terpal atau plastik, bak fiber dengan ukuran yang beragam. Oke kawan-kawan, kita sudah masuk di ujung video. Untuk penjelasan budidaya ikan hias cukup sampai di sini dulu. Tetap ikuti video-video selanjutnya. Saya akan menjabarkan tentang persiapan wadah budidaya dan pemeliharaan ikan hias. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas.